Shalom, Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Cornelius Ritiau dan saya mengucap syukur kepada Tuhan karena pada saat ini saya masih diberi kesempatan untuk sharing sedikit firman Tuhan kepada kita semua untuk menolong kita pada hari-hari akhir ini di mana kita melihat begitu banyak tantangan, kesulitan, bahkan pencobaan-pencobaan yang menyerang kita, khususnya kita saudara-saudara seiman. Jadi saya boleh diizinkan oleh Tuhan untuk share ini, untuk menolong kita bagaimana mengatasi semua ini. Mari sebelumnya kita bawakan dalam doa dulu. Bapa Surgawi, terima kasih atas kesempatan ini. Berkati kami, berkati juga firman-Mu, dan berkati hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Dan semua yang percaya katakan, amin. Jadi sekali lagi saudaraku, saya akan memperkenalkan langsung saja judul daripada firman pada hari ini. Saudara akan lihat nanti di screen, saya akan coba perlihatkan. Yaitu judul title, bagaimana caranya untuk mengatasi penghinaan dan kemarahan. Bagaimana caranya untuk mengatasi penghinaan dan kemarahan? How to handle an insult and anger. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa begitu banyak serang-serangan pada kita orang percaya pada akhir zaman ini. Seperti saya jelaskan di video saya yang satu lagi bahwa semua ini adalah pekerjaan iblis karena dia adalah bapa penipuan dan pembunuhan bahkan untuk orang-orang yang percaya. Maaf. Jadi seperti judul tadi kita lihat di firman Tuhan bagaimana caranya untuk mengatasi penghinaan dan kemarahan ini. Baik, saya akan langsung saja dengan poin kita yang pertama di dalam firman ini, yaitu cara menghandle-nya. Poin nomor 1, firman Tuhan mengatakan berbahagialah, bersukacita dan bergembiralah, be happy, rejoice, and be exceedingly glad. Saudara mungkin heran kok bisa dikatakan berbahagialah, bersukacita dan bergembira pada saat-saat yang sulit ini. Ya, baik, kita akan jelaskan. Kita akan lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, khususnya oleh Tuhan Yesus sendiri. Mari kita lihat dari kitab Matius, pasalnya yang kelima, ayat 10-12. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus Kristus sendiri dalam firman ini. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah. Bukan bersedihlah, bukan marah-marah atau apapun, tapi berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of God. Jadi kita lihat bahwa sini Tuhan Yesus mulai ayat ini dengan mengatakan berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran. Coba kita lihat ayat selanjutnya, juga dikatakan sekali lagi Tuhan Yesus katakan berbahagialah kamu, yaitu termasuk kita murid-murid orang Kristen. Berbahagialah kamu jika karena aku, yaitu Tuhan Yesus, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ini jelas sekali ya, Tuhan Yesus katakan kita diminta untuk menganggap satu kebahagiaan, berbahagialah jika karena Tuhan Yesus kita dicela. Kayaknya agak sulit ya, tapi Tuhan Yesus katakan berbahagialah, bukan dicela tapi juga dianiaya dan juga difitnah. Difitnahkan segala yang jahat. Saudara pernah difitnah? Saya sering difitnah. Khususnya dalam pelayanan saya pribadi untuk selama 47 tahun lebih ini dengan istri saya. Kami berdua melayani
47 tahun lebih ini kami sering juga mendapat fitnaan dan celaan, dan sometimes kami ya dianiaya juga dengan kata-kata dan walaupun tidak secara fisikal ya, dan juga difitnahkan segala yang jahat, artinya yang tidak benar. Tapi mari kita lihat Tuhan Yesus katakan selanjutnya pada ayat 12-nya, ini luar biasa. Bukan hanya saja berbahagia, tapi kita diminta untuk bersukacita dan bergembiralah. Jadi kadang-kadang tidak masuk akal ya. Tuhan Yesus mengatakan bersukacita dan bergembiralah. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena upahmu besar di sorga. Karena apa? Upahmu besar di sorga. Bukan saya mengatakan bahwa kita ayo mau silakan susahkan saya supaya saya dapat upah. Bukan karena kita mencari upah. Tapi kita difitnah, dipersulit dengan orang lain karena kita memakai nama Tuhan Yesus Kristus atau melayani. Itu ada hasilnya, ada upahnya. Jadi kita dianggap bersukacita dan bergembira ya. Karena apa? Sebab demikian juga telah dianiayanya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi memang sudah dari dulu hamba-hamba Tuhan itu sering dianiaya oleh orang-orang yang tidak percaya. Dikatakan rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. Kita nanti pulang ke surga ada reward yang luar biasa ya, puji Tuhan. Mari kita lanjutkan, yaitu Yakobus mengatakan seperti ini tentang kebahagiaan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara nanti baca di Inggris, saya akan lebih cepat jadi tidak usah repeat bahasa Inggrisnya. Saya sengaja taruh sini, kalau ada kata-kata yang baik kita bisa ambil dari bahasa Inggrisnya. Tetapi Yakobus adalah saudara dari Tuhan Yesus. Mereka itu lain bapa satu ibu ya, Yakobus. Jadi masih ada hubungan saudara dari Maria ya. Dikatakan saudaraku sekali, anggaplah sebagai satu kebahagiaan kalau kita jatuh dalam berbagai pencobaan. Pencobaan ini karena kita di-challenge ya, ditantang. Pencobaan itu datang dari luar ya, kita ditantang dengan berbagai macam. Tapi anggap itu sebagai satu kebahagiaan. Ayat 3 dia katakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Supaya kita lebih tekun lagi dalam ibadah kita, pelayanan kita, iman kita. Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Dan semua ini dihasilkan karena kita menganggap segala macam pencobaan itu sebagai satu kebahagiaan yang memang agak sulit kalau untuk dimengerti. Tapi karena kita diminta oleh Tuhan, saya yakin bahwa karena Tuhan adalah pembela kita ya. Mari kita masuk ayat berikutnya. Yakobus melanjutkan mengatakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 12. Sekali lagi saudara bisa baca bahasa Inggris, tapi saya baca dalam bahasa Indonesianya. Dikatakan berbahagialah orang yang bertahan. Nah ini saya tulis bukan melawan ya. Berbahagialah orang yang bertahan, bukan melawan dalam pencobaan. Bertahan di sini saya ingat kata-kata Tuhan Yesus di kitab Matius pasal 24, dikatakan orang-orang yang bertahan akan diselamatkan dari segala macam keadaan sekeliling kita pada akhir zaman ini, pencobaan. Bahkan dari penyakit dan gempa bumi dan segala macam keadaan. Kita diminta bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Luar biasa ya. Yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Sudah barang tentu kita semua belajar mengasihi Tuhan. Jadi waktu kita bertahan dalam pencobaan, itu ada mahkota
kehidupan. Jadi dalam kata lain, jangan kita lari daripada pencobaan. Kita jangan lawan juga, tapi kita bertahan. Karena kekuatan kita adalah dalam Tuhan dan di dalam kuasa-Nya. Kita baca selanjutnya. Poin kedua, pembalasan adalah hak Tuhan. Vengeance is God's. Ini satu hal yang sulit ya. Kita, saudara barang tentu, kita manusia ini masih penuh dengan kedagingan ya. Apalagi kita nih, saya sering dengar kita orang-orang Indonesia ini sangat sensitif ya. Perasaan sekali ya. Kalau kita disentuh ya perasaan kita langsung merasa kurang enak begitu ya. Bahasa Inggris katakan kita jadi feel defense gitu, kita defensif, merasa apalagi kita ada harga diri ya, kita mencoba kamu kira kamu siapa berani mengatakan atau hal-hal melakukan hal itu gitu. Tapi kita lihat pada ayat berikut ini, seperti saya taruh di sini, poin kedua yaitu pembalasan adalah hak Tuhan. Vengeance is God. Coba mari kita lihat dalam ayat berikutnya. Dalam Roma pasal 12 ayat 19, firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah. Nah, saya selalu katakan kalau ada kata janganlah itu seolah-olah bukan saran ya. Dari janganlah membunuh, janganlah berzina, janganlah mencuri kayak 10 hukumnya. Saya kira mirip lah kata janganlah, berarti satu komando gitu ya, seolah-olah untuk kita saudara kekasih orang Kristen ya, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah, katakan berilah tempat kepada murka Allah. Oke. Jadi Tuhan bisa murka juga ya, gitu kira-kira ayat mengatakan. Tapi dalam murka ini dia membela kita. Dia membela, yaitu jikalau kita berilis. Coba kita baca terus ya. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Tuhan. Jadi firman Tuhan sendiri berkata bahwa dia yang membuat pembalasan. Dia yang akan menuntut pembalasan. Jikalau kita memberi kesempatan kepada Tuhan. Jangan kita menuntut pembalasan sendiri. Oke? Jadi kalau kita kena fitnahan, kita dendam ya. Kita ini orang Indonesia nih kadang-kadang suka apa begitu ya, ada kita sampai kamu mati juga saya nggak lupa ya kamu kejahatan kamu, kita suka begitu dan kita percaya kepada Tuhan. Jadi untuk mengatasi itu waktu kita kesel, kita marah gitu, kita serahkan kepada Tuhan. Coba kita lihat ayat selanjutnya juga di dalam Ibrani, kitab Ibrani pasal 10 ayat 30, Hebrews 10:30, dikatakan sebab kita mengenal Dia yang berkata, Dia di sini yaitu Tuhan Allah. Dia berkata, pembalasan. Apa saudaraku? Pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ingat kata menghakimi. Umatnya ya termasuk kita. Jadi saya katakan tadi, saya melihat belakangan ini, maaf, kita dalam saudara-saudara bersaudara kita ada gesekan juga ya, ada clash juga gitu ya. Kadang-kadang orang berkata musuh itu kadang-kadang ada di dalam selimut begitu ya. Jadi tapi Tuhan juga bukan menghakimi orang lain, umatnya sendiri bisa dihakimi. Tapi yang penting di sini supaya kita tidak mengalami penghakiman ini,
lebih baik kita serahkan hak pembalasan kepada Tuhan. Karena di dalam kemarahan kita, di dalam kesakitan hati kita, di dalam kekesalan kita, kepahitan kita mau berontak, kita mengatakan, Tuhan, aku mau balas ini. Saya dulu juga pernah merasakan hal itu. Di dalam gereja, di luar gereja, ada orang yang suka iseng begitu. Saya diomongi, difitnah, kita kesel, kita pulang. Tapi menurut firman yang kita baru baca, di dalam kemarahan kita, di dalam kesakitan hati kita, Tuhan mengatakan pembalasan, kita lihat sekali lagi, pembalasan adalah hakku. Jadi pembalasan bukan hak kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahayanya nanti ada penghakiman. Coba kita lihat ayat berikutnya. Di sini Petrus 1 Petrus 2 ayat 23 mengatakan seperti ini, ketika ia, yaitu Tuhan Yesus, mengatakan tentang Tuhan Yesus, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Jadi kita diajarkan oleh firman ini mengatakan bahwa kita harus mengikuti jejak Tuhan Yesus. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Sebagai manusia juga dia mengalami hal yang kita alami. Dia, saudara tahu, pelayanan Tuhan Yesus di bumi ini mengalami banyak tantangan juga. Tapi Petrus katakan, saya percaya Petrus ini bersama dengan Tuhan. Dia melihat dengan saksi mata bahwa Tuhan itu juga pernah dicaci maki. Jadi ketika dia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Oke? Jadi bagaimana kita? Kita sering kan dicaci maki. Kita langsung refleks. Dalam bahasa Jakarta, saya ini besar di Jakarta juga. Bahasa Jakarta, lu kira lu siapa begitu ya. Jadi kita balas lagi gitu ya, retaliate gitu ya. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Nah kita ini suka ini mengancam nih sering gitu. Kita yang ngaku ya jangan sombong rohani ya. Balas ya. Kita ancam orang ini ya gitu ya. Tetapi dia tidak lakukan caci maki, mengancam, dia menyerahkannya. Menyerahkan apa? Sakit hatinya, kekesalannya, kepahitannya diserahkan kepada dia, yaitu Allah. Baca ini saudara. Yang menghakimi dengan adil. Kalau Tuhan menghakimi, dia penghakimannya adil. Saya dulu ada istilah lucu ya, kalau saya sering pakai, kita ini dibacok silet, mau balesnya pakai golok gitu. Kadang-kadang tidak adil gitu. Kita dijambak rambut kita mau pukul hidungnya sampai berdarah. Ini hanya lucu aja. Tapi Tuhan Yesus kita belajar, dia belajar menyerahkan. Semuanya dia serahkan. Pembalasan, kesakit hati, caci maki, dia tidak kepada Allah yang menghakimi dengan adil. Amin. Coba kita lihat berikutnya aplikasinya apa di sini saudaraku. Ada aplikasi pertama, yaitu kenapa kita mencoba menghindari semua sakit hati dan apa dalam pencobaan, kepahitan, penghinaan, bahkan caci maki dan sebagainya. Dari apa yang kita baca, kita aplikasinya yaitu hendaklah kita menjadi kudus di dalam seluruh hidup kita. Karena sebagai anak Tuhan, khususnya dalam menyembah Tuhan, dia tuntut kekudusan. Ada James juga mengatakan, Yakobus pernah mengatakan, tanpa kekudusan kita tidak bisa melihat Allah tanpa kekudusan. Dan juga kita dituntut oleh Tuhan. Ada satu cerita Tuhan memberikan satu ilustrasi, yaitu ada seorang saudara yang ingin memberikan persembahan, tapi dia ada masalah dengan saudaranya di luar, di rumah atau di mana. Tuhan Yesus katakan, kamu pulang dulu, selesaikan dulu perkara isu kamu dengan saudaramu, setelah itu baru kamu kembali bawa persembahan. Nah itu Tuhan Yesus serius, dia tidak main-main. Jadi kita tidak bisa datang kepada penyembahan kita dengan bawa segala kepahitan, kegeraman,
kemarahan. Rasul Paulus pernah mengatakan seperti ini, ayatnya saya tidak taruh tapi saya pernah tahu. Kita membawa kepahitan, kemarahan, dendam semua ke dalam ibadah, yang Paulus katakan semua itu datangnya dari setan-setan. Seperti saya katakan tadi pertama, bahwa kita ini perang melawan tipu muslihat iblis. Dia licik sekali. Jadi kita bawa kemarahan sini ke dalam ibadah pelayanan, itu semuanya perbuatan setan. Kita ditipu oleh setan. Jadi aplikasinya hendaklah kita menjadi kudus. Kita coba baca ayatnya. Petrus katakan seperti ini, pertama Petrus 1:14-16. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan, sekali lagi kata jangan itu bukan saran. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Artinya jangan kita sebagai anak-anak yang mau taat, kita jangan hidup dengan hawa nafsu, dikuasai oleh hawa nafsu. Kita menjadi seperti orang bodoh. Ya, karena firman Tuhan, apa yang kita pikirkan, hikmat kita pikir kita pinter, tapi hikmat manusia kebodohan bagi Tuhan. Jadi Petrus memberikan satu himbauan, jangan turuti hawa nafsu kita. Jangan sampai dikuasai. Oke. Berikutnya dia katakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Hendaklah kamu menjadi apa? Kudus. Di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia, yaitu Tuhan Yesus yang kudus, yang telah memanggil kamu. Amin. Jadi kita dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk hidup menjadi kudus. Kita serahkan semua kepahitan kita. Ayat 16 dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ini adalah satu tuntutan oleh Tuhan. Kita diminta hidup kudus karena Allah yang kita sembah, Allah Tuhan yang kita layani, Allah Tuhan yang kita berdoa kepada untuk sesuatu, Allah yang kita puja-puja, itu adalah Allah yang kudus. Boleh dikatakan kita tidak bisa datang dengan serampangan, dengan segala kepahitan hati yang segala macam itu saya katakan tadi. Ya, di sini bahasa Inggris katakan, because it is written, be holy for I am holy. Tuhan adalah kudus. Oke, jadi saya tahu kayaknya berbicara gampang ya, tapi bisa. Saya ingat Yohanes mengatakan, jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu baik dan setia, dan Dia akan menghapuskan kita menyucikan kita dari segala kesalahan dosa kita. Oke, jadi kita akui, serahkan kepada Tuhan kemarahan kita dan kegeraman hati kita. Saya sering belajar itu juga supaya kita tenang gitu ya. Oke, aplikasi yang kedua, saya hampir selesai. Di sini dikatakan, jangan memberi kesempatan kepada iblis. Tadi saya ada sebut-sebut tentang iblis. Saya sering pakai ilustrasi ya. Ada dua. Saya sering dulu waktu masih kecil tuh di Jakarta, saya sering mengadu jangkrik, Bapak Ibu. Kita taruh dalam tabung, dalam bambu, masih ingat? Kita taruh 2 jangkrik. Saya sering namakan jangkrik kilongan, itu jangkrik yang jagoan tuh kilongan. Taruh 2. Nah, kita perhatikan kalau 2 jangkrik ini ditaruh, mereka tidak berkelahi, tidak berantem. Masih ingat? Masih kecil-kecil. Supaya mereka berkelahi, kita harus lakukan apa? Kita ada bulu rumput yang kecil, kita bulu-bulunya kita mulai kilik-kilik, orang Jakarta kita kilikin, baru mereka mulai berkelahi. Begitulah iblis. Kita ini digocoh oleh iblis supaya kita berkelahi. Bahkan saudara seiman kita, bahkan keluarga kita, dalam rumah tangga kita bisa bersih tegang dan berkelahi. Jadi saya selalu bilang dengan anak-anak saya, kalau kamu berkelahi itu sebenarnya bukan salah kamu. Ada iblis yang menggocok kamu. Oke? Jadi waktu kamu lagi mau marah, berantem gitu, tenang dan berdoa. Serahkan kemarahan kamu kepada Tuhan. Dia akan membela kamu. Jadi kenapa jangan beri kesempatan kepada iblis? Kita lihat
Efesus pasal 4, 26-27 katakan seperti ini. Apabila kamu menjadi marah, ya dari tadi kita berbicara soal ini ya. Sudah barang tentu orang kalau difitnah ya marah dong, ya nggak mungkin ya. Serohani-rohani kita lah gitu ya. Kalau kita ada orang fitnah kita atau kita disenggol marah ya. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Susah juga ya. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. See? Jadi seharian marah kita udah ngancem sampai, tadi saya katakan sampai mati juga. Gua nggak lupa sama lu gitu ya. Jadi ini firman Tuhan mengatakan bahkan sebelum matahari terbenam jangan kita berbuat dosa. Jangan kita pegang amarah kita. Oke, coba ayat 27 katakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saya katakan tadi, karena iblis ini senang dia menggocok kita, khususnya anak-anak Tuhan. Dia suka sekali kita diadu domba. Gitu. Padahal sih nggak ada apa-apa. Cuma sih boleh dikatakan memang dia suka iseng supaya apa? Supaya kita berdosa. Karena Tuhan mati di kayu salib, kita baru rayakan Paskah untuk dosa itu. Dan tapi iblis mau kita berdosa, tetapi Tuhan mengatakan aku datang, Tuhan Yesus, aku datang memanggil, bukan memanggil orang benar, tapi memanggil orang yang berdosa supaya mereka bertobat. Saya katakan tadi kita akui dosa kita dan sebagainya. Kenapa kita tidak memberikan kesempatan kepada iblis? Kita lihat di sini saya tulis why. Kenapa? Why? Kenapa kita tidak kasih kesempatan kepada iblis? Supaya jelas tadi kita mundur lagi, kita lihat di sini sekali lagi saya ingatkan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Tuh. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Berarti ini merah padam nih amarah. Oke? Tapi jangan disimpan. Why? Kenapa? Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Oke. Nah, sekarang kita lihat, saya kasih tahu tadi why. Kenapa kita nggak kasih kesempatan kepada iblis? Sudah tahu? Saya kasih lihat ayatnya. Ini perkataan Tuhan Yesus ya. Kita baca Yohanes pasal 10 ayat 10a. John 10 verse 10a. Pencuri yaitu iblis setan datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Saya tambahkan kata kita. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy us. Saudaraku, iblis datang. Artinya dia diundang datang, tidak diundang juga datang. Datang sendiri. Datang untuk apa? Hanya. Kata hanya itu ya hanya, tidak ada hal lain. Hanya itu. Hanya untuk apa? Dia datang hanya untuk apa? Mencuri. Apa yang dicuri? Mungkin damai sejahtera kita dicuri. Kita punya keadaan rumah tangga yang baik, sukacita dicuri. Ingat Tuhan katakan bersukacitalah, berbahagialah, dicoba curi. Dan dia akan membunuh. Mungkin saya hanya mengira nih ya, mungkin yang dibunuh ini yaitu iman kita ya. Bisa tubuh tapi iman juga, kita punya rohani, roh kita dibunuh. Dia bukan dibunuh roh bisa mati, bukan maksud saya, tapi kita punya iman lah gitu, mau dihancurkan dan membinasakan kita. Membinasakan ini saya teringat Yohanes pasal 3 ayat 16 yang mana firman Tuhan katakan, karena Allah mengasihi dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya akan dia tidak akan binasa,
binasa. Secara rohani artinya kita terpisah dari Allah untuk selama-lamanya karena dosa. Ingat, upah dosa ialah maut. Tapi pemberian Allah hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Iblis tidak mau kita masuk ke surga. Iblis tidak mau kita hidup suci. Karena dia tahu kita ini gampang digoda. Kita punya radar. Karena kita lahir dengan human nature, karnal. Kita punya radar. Kita sudah dilahirkan dengan itu. Jadi kita digocoh oleh iblis. Itu dia datang hanya untuk kita aja. Jadi saudaraku, bagaimana kita menerima ayat ini? Apakah saudara mengatakan, gampang deh pokoknya sih itu urusan Tuhan? Tidak, ini bukan urusan Tuhan. Ini urusan kita dengan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, nomor satu, kita harus serahkan segala kemarahan kita, kekesalan kita, dan fitnahan yang membakar hati kita. Tadi kita belajar amarah yang membakar kita. Kita belajar duduk tenang, kata Tuhan, aku marah, silakan. Mau berteriak buat Tuhan, silakan. Aku marah, Tuhan, aku dendam, aku tidak suka gitu. Silakan. Tapi kasih tahu Tuhan. Saya sering begini. Saya sering kalau udah kesel, saya masuk kamar, Tuhan, aku lagi marah nih Tuhan, aku kesel, nggak fair, kok aku begini gitu ya. Jadi terakhir aku bilang, Tuhan, tetapi dalam kemarahanku Engkau punya hak. Ambil Tuhan. Ambil Tuhan. Aku nggak mau balas ini. Mungkin kalau aku balas nggak setimpal. Tapi Tuhan itu adil. Amin. Saya harap firman Tuhan hari ini bisa menolong kita. Saudaraku, saya kasih tahu ya. Di akhir zaman ini, iblis akan lebih bekerja keras untuk menggocok kita orang-orang percaya. Supaya kita jatuh kembali. Dia akan segala dengan tipu dayanya. Karena kita berperang melawan tipu lihat iblis. Oke? Jadi kita harus kuat berdoa. Usahakan supaya tidak ada kepahitan kemarahan apapun. Kalau difitnah, ambillah kesempatan anggaplah sebagai satu kebahagiaan supaya kita lebih bertekun. Oke? Jadi jangan dibalas. Gitu. Kita kasih buat Tuhan. Oke? Terima kasih sekali lagi Tuhan. Pada firman-Mu pada hari ini, berkati kami semua ya Tuhan, supaya kami belajar dari firman-Mu, karena iman timbul dari mendengarkan firman Kristus. Berkati kami, berkati firman-Mu ini, supaya yang sudah keluar tidak akan percuma, akan melakukan yang dikehendakinya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, dan semua kita yang sepakat katakan amin. God bless you. Tuhan berkati. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.